Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alfian, mahasiswa semester 2 Prodi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan merge sort dan juga counting sort untuk tugas 2 struktur data. Pada soal kita lihat nomor 1 itu adalah pembuatan program Java untuk mengurutkan dari yang terbesar dan yang terkecil menggunakan merge sort minimal menggunakan 8 elemen, kemudian penjelasan algoritmanya. Kemudian nomor 2 pembuatan Java menggunakan counting sort sama juga menggunakan minimal 8 elemen dan juga penjelasan algoritmanya. Oke, baik. Kita langsung mulai saja untuk pembuatannya melalui NetBeans. Ya, di sini kita sudah membuka aplikasi NetBeans untuk membuka file baru bernama tugas 2. Langsung saja kita mulai untuk proses pembuatan source code merge sort di soal nomor 1. Ya, mungkin kita percepat bagian ini supaya videonya bisa lebih singkat. Ya, baik, di sini kita sudah selesai melakukan pembuatan source code untuk merge sort. Sekarang kita coba running filenya, Shift F6. Ya, di sini terlihat filenya berhasil ya. Di sini kita tampilkan data awal itu tidak berurutan angkanya ya, ada 34, 7, 23, 32 hingga 17. Nah, kemudian di hasil merge sortnya ini descending mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil dari 62, 42, 34 dan seterusnya hingga angka terkecil yaitu angka 5. Ya, untuk penjelasan dari merge sortnya sendiri adalah di sini memang kita menggunakan fungsi main awal data ya. Kita berikan data array bernama 8 buah angka ya. 8 buah angka ini adalah nilainya integer. Jadi sesuai dengan soal mulai dari A1 hingga A8 ya, ada 8 elemen. Kemudian ini array to string adalah mengubah isi array ya, mengubah isi array menjadi teks agar lebih mudah dibaca. Nah, kemudian di sini ada merge sort ya. Merge sort di sini untuk mengurutkan data dari yang telah digabung hingga kemudian diurutkan gitu ya. Nah, terus kemudian di terakhir di fungsi untuk fungsi mainnya ini adalah untuk menampilkan, kita pakai sistem print outline lagi, kita untuk menyiapkan data dan mengambil algoritma hasilnya nantinya. Oke, kemudian fungsi merge sortnya ini kita ada di bagian kedua. Ini inti dari logika mengurutkan datanya. Ya, di sini merge sortnya menerima 3 informasi, yaitu array yang akan diurutkan itu akan seperti apa, left indeks kiri dan juga right itu untuk indeks yang kanan. Nah, jadi fungsi merge sort ini memang dia akan membagi 2 data ya. Membagi 2 data. Di sini kita lihat if left lebih besar daripada right, maka di sini pengecekannya berhenti. Jadi kalau bagian array-nya itu diproses dan kemudian dianggap urut, fungsinya langsung keluar. Kemudian di sini ada dibagi 2 ya, ada fungsi dibagi 2 di sini adalah untuk menghitung posisi tengahnya dari bagian array yang sedang diolah, kemudian bagian kiri dari left hingga mid, kemudian untuk bagian kanan itu dari mid plus 1 hingga ke kanan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah merge sort descending ya. Jadi secara konsep ini dijelaskan sebagai pengurutan datanya dulu ya. Pertama datanya diurutkan dulu, kemudian bagian kanan diurutkan, kemudian bagian kiri juga diurutkan lebih dahulu di sini. Kemudian diurutkan dulu ke sebelah kanan,
kiri dan kanan belum digabung ya, karena dibuat jadi dua bagian kecil. Setelah diurutkan baik itu bagian kiri dan bagian kanan, baru nanti dia digabung ya, nanti dia digabung. Kemudian terakhir untuk di sini merge descendingnya, N1 adalah banyaknya data yang ada di kiri ya, N2 itu ada banyak data di kanan, dan terakhir ini adalah untuk apa ya, penjelasannya sebetulnya adalah nah ini dia untuk pindahkan ya. Jadi kalau misalnya masih ada sisa data di kiri atau masih tersisa di bagian yang kiri, setelah satu sisi habis baru dipindahkan ke kanan gitu. Jadi kalau masih ada sisa di kiri, pindahkan ke array, sisa di kanan pindahkan juga ke array. Nah baru nanti dia digabung di akhirnya gitu. Oke, itu untuk yang merge sort ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan tugas 2.b untuk pengerjaan counting sort. Jadi kita langsung mulai saja. Di sini sudah kita siapkan file baru bernama tugas 2b. Kemudian kita tulis kode source-nya di public class tugas 2b. Oke, langsung saja, mungkin bisa kita percepat bagian pengetikannya. Baik, untuk pembuatan source code counting sort sudah selesai dilakukan. Kemudian tadi sudah coba di running file juga berhasil. Ini coba kita running file ulang ya. Jadi di sini outputnya adalah melihat bahwa ada data awal yang tidak berurutan mulai dari angka 12 dan terakhir angka 3 mulai dari A1 sampai dengan A8, dan ini setelah diurutkan menggunakan counting sort, ini sudah berurutan ya, mulai dari yang terbesar yaitu angka 50, 45 dan seterusnya hingga yang terkecil adalah angka 3. Oke. Untuk counting sort itu sendiri memang ada plus minusnya dibandingkan dengan merge sort ya. Jadi di sini yang pertama kita deklarasikan dulu A1 sampai A8-nya ya, data awalnya kita tentukan data awalnya, kemudian juga ini kita tampilkan data array-nya dari A1 sampai dengan A8 sebagai data ya. Di sini sebagai data kita tampilkannya. Kemudian kita panggil fungsi counting sort dash-nya ya, ini descending, dan terakhir nantinya akan ditampilkan sebagai hasil dari counting sort dash-nya di data yang sudah berurutan mulai dari yang terbesar. Nah, di sini untuk yang fungsi counting sort dash-nya ini memang harus ditentukan dulu fungsi angka minimum dan angka maksimumnya, supaya nanti dia mengecek data-datanya apakah ada angka yang terkecil ditentukan dan juga angka maksimum yang terbesar juga ditentukan sebagai V. Di sini ya kita kodifikasinya sebagai V. Nah, range minimum dan maksimum juga kita tentukan di sini. Nah, maka setelah itu baru kita tampilkan untuk di hasil sortnya. Ya, jadi plus minus memang untuk counting sort dan merge sort ini sudah kita lakukan dua-duanya. Ada beberapa hal yang memang sedikit berbeda, namun secara tipe algoritma memang dia sedikit berbeda. Jadi untuk yang merge sort itu dia tadi adalah membagi data dulu yang terkecil dari yang bagian kiri dan hingga bagian kanan, kemudian digabung ya, diurutkan dan digabung. Kemudian kalau untuk counting sort dia menghitung frekuensinya dari nilai dan ditulis ulang array-nya. Kemudian tipe algoritmanya dia adalah divide and conquer ya. Kemudian untuk yang counting sort, karena memang dia counting ya, basisnya hitung dia ya, tidak dibandingkan seperti merge sort. Nah, kemudian untuk yang counting sort masing-masing dan juga merge sort bisa ascending maupun bisa descending, bisa dari terkecil terbesar maupun sebaliknya. Dan kemudian untuk
kelemahan utamanya kalau untuk yang counting sort memang dia lebih lambat kalau untuk data yang kecil karena dia harus dihitung dulu ya. Kemudian untuk merge sort dia dibagi dua jadi mungkin bisa lebih efisien. Demikian untuk tugas 2 pembuatan merge sort dan counting sort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.